Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniarta Juneli dengan NIM 1903005, mahasiswi aktif semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Sumedang, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada semester ganjil ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 2 dan ditempatkan di SD Negeri 007 Durai, Desa Semembang, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Program Kampus Mengajar Angkatan 2 ini saya ikuti bersama 5 orang rekan lainnya dalam satu tim yang berasal dari program studi dan universitas yang berbeda pula. Selama kurang lebih 5 bulan, kami mengabdi pada negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. SD Negeri 007 Durai berada di Pulau Akad, tepat di seberang Pulau Durai. Untuk sampai ke Pulau Durai, saya harus melakukan perjalanan laut dari daerah tempat tinggal saya selama 2 jam lamanya. Pulau Durai menjadi lokasi tempat tinggal saya bersama rekan tim yang lainnya. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, saya melakukan perjalanan PP dari Pulau Durai menuju Pulau Akad menggunakan transportasi laut, yaitu perahu bersama kepala sekolah, beberapa guru, dan rekan tim selama 25 menit. Perjalanan menuju sekolah penempatan tidaklah mudah. Setelah sampai di pelabuhan, saya harus berjalan sejauh 2 km untuk sampai ke sekolah. Sehingga waktu yang ditempuh untuk 1 kali perjalanan kurang lebih adalah 1 jam. SD Negeri 007 Durai merupakan sekolah dasar dengan akreditasi C yang terletak jauh dari keramaian. Sekolah ini memiliki 1 orang kepala sekolah, 9 orang tenaga pendidik, 1 orang tenaga kependidikan, 1 orang komite sekolah, dan 37 orang peserta didik yang duduk di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Meskipun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran di SD Negeri 007 Durai berlangsung secara tatap muka. Dikarenakan minimnya kasus COVID-19 di Pulau Akad, peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan masker. Masyarakat di pulau ini juga mayoritas memiliki ekonomi yang rendah, terlihat dari peserta didik yang tidak mempunyai seragam sekolah sehingga harus menggunakan pakaian biasa. Kegiatan pembelajaran di SD Negeri 007 Durai dilaksanakan dengan mengacu kepada kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Terdapat perangkat pembelajaran yakni Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang disusun oleh guru wali kelas. Dikarenakan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, RPP yang digunakan adalah RPP pada umumnya, bukan RPP selembar yang dikembangkan oleh pemerintah pada masa COVID-19. Adapun kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dikarenakan keterbatasan kompetensi peserta didik, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan teacher center, yaitu berorientasi pada guru sebagai sumber belajar dan juga menggunakan metode ceramah. Kegiatan pembelajaran pada umumnya dilaksanakan secara konvensional. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, SD Negeri 007 Durai menggunakan buku tematik sebagai bahan ajar. Keterbatasan sinyal dan tersedianya listrik dari tenaga surya membuat guru kesulitan untuk mengembangkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menyebabkan guru menggunakan media pembelajaran seadanya. Bahkan tak jarang, kegiatan pembelajaran dilaksanakan tanpa menggunakan media pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan pemberian soal latihan secara rutin oleh masing-masing guru. Dalam program Kampus Mengajar Angkatan 2 ini,
saya diminta oleh pihak sekolah untuk menjadi wali kelas sementara dikarenakan sekolah sedang kekurangan guru kelas 1. Adapun jumlah peserta didik di kelas 1 adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Di sekolah, saya menjalankan tugas sebagai wali kelas dengan mengajar dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berfokus pada literasi dan numerasi. Hal ini dikarenakan peserta didik yang saya temui di kelas 1 masih belum mengenal huruf dan angka. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dilatih untuk mengenal, mengetahui, menghafal, dan menuliskan huruf abjad dan angka. Hal ini tidaklah mudah dikarenakan masing-masing peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga saya harus benar-benar fokus dengan peserta didik yang berkompetensi rendah tanpa mengabaikan peserta didik yang berkompetensi tinggi. Selama mengajar, saya menggunakan pendekatan teacher center, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan permainan. Bahan ajar yang digunakan adalah buku tematik kurikulum 2013 tahun 2018. Sebagai guru wali kelas, saya berusaha untuk menyajikan kegiatan pembelajaran yang mampu menarik minat dan motivasi belajar peserta didik. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya memberikan apersepsi terlebih dahulu melalui pertanyaan sederhana yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian, saya menggunakan media pembelajaran audio, yaitu memutar lagu anak-anak yang berkaitan dengan materi pembelajaran agar peserta didik merasa tertarik dan berantusias. Sementara penilaian hasil belajar diberikan melalui soal latihan yang berisi materi pembelajaran. Selain itu, terdapat pula soalan yang berisi gambar. Peserta didik diminta untuk menghitung, menggunting, dan menempelkan jawaban yang benar. Penilaian hasil belajar juga diberikan melalui pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan dikumpulkan kembali pada besok harinya. Selain mengajar di kelas 1, saya juga mengajar di kelas 6 untuk menggantikan guru yang sedang berhalangan hadir. Selama 5 bulan mengikuti program kampus mengajar di SD Negeri 007 Durai, selain mengajar, terdapat pula banyak kegiatan lainnya seperti senam pagi, sosialisasi kesehatan, gotong royong, pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, rapat bersama majelis guru, memperingati HUT PGRI, mendekorasi ruangan UKS dan pojok bacaan. Selain itu, terdapat pula kegiatan membantu administrasi guru dan adaptasi teknologi di sekolah. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama program kampus mengajar angkatan 2 berlangsung di sekolah penempatan. Setelah berhasil menyelesaikan program kampus mengajar angkatan 2, saya merasa bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bertugas di SD Negeri 007 Durai. Ada banyak pelajaran, pengalaman, dan pengetahuan baru yang saya dapatkan selama di sekolah ini. Saya berharap pemerintah dapat terus berusaha untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan antara daerah kota dengan daerah terpencil, agar kedepannya segera tercapai pemerataan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, kualitas pendidikan di daerah terpencil harus selalu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat,
agar kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya dapat dikembangkan secara maksimal. Terima kasih SD Negeri 007 Durai, terima kasih Program Kampus Mengajar Angkatan 2.